Polresta Jambi melakukan press release penangkapan anggota geng motor. Ini adalah area. Yang menunduk. Nah, ini contohnya ya. Yang di jalan-jalan lagi. Dan ini adalah BB yang disita. Ada handphone, senjata tajam. Balik. Tegakin kepalanya yuk. Tegakin kepalanya. Tersangka pembacokan ditembak. Oke. Yang ngejar apa kemana? Itulah pengusaha ini. Mengingat yang ngejar apa kemana? Udah tahu bang ini mana. Ini yang dia korban. Kan banyak tuh 3 orang. Ini kenal. Ini adalah pembacok di warung sate Padang. Alah. PSK ini. Iya, waduh mantap nih kau jadi preman kecil deh. Bawa deh. Ayo ngapain? Preman. Buat ya. Cewek ini. Sih? Mak bukan. Hah? Mak. Enggak ada yang. Kau bikin ini memang TikTok ya bukan? Rekam. Polda Jambi ini. Ini adalah tersangka pembacokan di warung sate Mayang. Mayang kan? Facebook Polda.
yang pakai baju merah merupakan yang penadah handphone hasil jamretan para geng-geng motor. Ngadep sini bang, Ini adalah kasus geng motor ya. Apa yang nanya? Oh dia live juga boy. Wah, 200-an. Polda. Nyanyi tribun. Atensi kabit. Terus tangan kau jangan Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tribuners. Yang botak ini adalah tersangka pembacokan di warung sate Mayang. Undangan kemana? Masuk, bang, Lili. Masuklah lagi dua dekat-dekat. Nah, geser lagi, jangan dekat. Nak nyanyi tribun. Jauh-jauh dikit. Oke Tribuners. Pelaku yang berhasil diamankan. Cewek ini penadah handphone curian dari geng. Dan wanita yang berbaju merah ini adalah tersangka penadah handphone yang dibeli dari anak-anak anggota geng motor. Kiri, malah kirimu. Kiri. Kiri, Bray. Cewek itu adalah tersangka penadah handphone yang diambil dari di Facebook Polda. Tunggu batu lah, Dur. Untuk Bambang Bakso, biar sabar. Kasat lagi ngambil ekspor. Madir. Oh, dalam. Yang wanita ini adalah penadah hasil begal. Turunin dikit, malangkan. Seolah-olah dia polisi, Bang. Kami melayani. Yang diperban ini adalah tersangka pembacokan dan dilumpuhkan kakinya dengan timah panas. Yang perempuan apa ya, Bang? 80, Bang. Siap, Jadi ujung itu mulai. Satu. Yang kuat. 4 6 8 10 11 12 13 Lebih banyak.
Ini adalah barang bukti yang disita polisian. Ada diantaranya handphone, senjata tajam yang dilakukan oleh para anggota geng motor. Kakinya lurus, lurus, garis. Lurus garis. Siap, siap. Kita ganti kain mas ya. Pulsanya. Sini. Warnanya banyak. Foto lagi nih. Apa warna? Kakinya lurusin. Ini lurus santai. Garis santai. Garis sini. Garis sini. Maju. Luruskan, maju. Ya. Belum dibayar Pak De, Tadi naging buat ya. minta duit. Di wilayah hukum Polresta Jambi. Nah, pada sore hari ini saya didampingi dari ujung sebelah sana Bapak Dir Samapta, rekan-rekan sudah kenal, Kombes Yohanes Womiti, kemudian Bapak Direskrimum, Kombes Kaswan Irwan, dan tentunya Bapak Kapolresta Jambi, Kombes Eko Mayudi, Bapak Kapolresta, AKBP Ruli, dan Kakak Reskrim, Pak Kompol Afrito. Jadi sore ini rekan-rekan kita akan ekspos ungkapan kasus yang telah berhasil diungkap oleh Polresta Jambi dan jajaran yang di-backup penuh oleh Ditreskrimum Polda Jambi dan Dit Samapta Polda Jambi dari aktifnya. Nah, pada sore hari ini mengawali konferensi pers, kami dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa terkait permasalahan ini menjadi atensi. Ini dilakukan kebanyakan oleh anak di bawah umur. Sebenarnya mereka sudah beberapa kali kita amankan, bahkan ada yang sampai 3 kali kita amankan, tetapi mereka tidak jerah-jerah, bahkan sampai saat dilakukan penangkapan terkait dengan kejadian dengan kekerasan yang di Pak lokasi, mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Yang pertama kejadian di tanggal 22 Desember, kemudian kejadian di tanggal 20 Januari, dan kejadian di tanggal 23 Januari, di mana tanggal 22 Desember itu terjadi di Kelurahan Auburi, Kecamatan Alam Berajo. Kemudian tanggal 20 Januari itu di Kecamatan atau di Kelurahan Mayang Ujung, masih di Kecamatan Kota Baru. Kemudian tanggal 23 itu terjadi di Tugu Keris, masih di Kecamatan Kota Baru. Sementara tanggal 15 Januari juga ada satu kejadian penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Mayang Ujung. Dan satunya untuk TKP yang lain itu terjadi di Kecamatan Palmerah atau di daerah Jambi Selatan. Untuk kejadian di Auburi, kami bisa lihatkan untuk foto korban. Ini jarinya hampir putus, ulangi, tangannya hampir putus. Silakan Pak Resmi. Ini kejadian tanggal 22 Desember
tepatnya di Kelurahan Auduri di Kecamatan Alam Barajo. Kemudian ada juga TKP yang terjadi di depan masjid. Ini pencurian dengan kekerasan. Ini tertangkap di CCTV yang dilakukan oleh 3 orang, yang semua tersangka sudah kita amankan. Kemudian ini untuk korban kejadian di Tugu Keris atau di Kecamatan Kota Baru pada tanggal 23 Januari 2022. Ini bersama fotonya. Dan ini tanggal 15 Januari 2022, kejadiannya di Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Jalan Sunan. Anak-anak di bawah umur berkat bantuan dan kerjasama baik dari Direktorat Kriminal Umum maupun Direktorat Samapta Polda Jambi. Untuk secara teknis, baik masalah pendidikan maupun pendidikan nanti akan disampaikan oleh Pak Kasareskrim maupun Pak Dirkrimum. Sampai sini ada pertanyaan. Total keseluruhan TSK berapa? Untuk tersangka sudah kita amankan pelaku 14 orang dari 5 tempat kejadian perkara. Status mereka pelajar atau? Kebanyakan rata-rata sudah drop out atau sudah putus sekolah, bahkan sudah ada yang dewasa. Hanya 2 orang yang umumnya sudah dikategorikan sebagai sudah dewasa. Terus Pak, Yang lainnya itu masih di bawah umur. apakah mereka juga dipengaruhi dengan alkohol atau apa? Betul, sebelum melaksanakan pencurian dengan kekerasan atau pengaruh mendahului dengan mengkonsumsi minuman keras. Pak, untuk yang Motifnya apa Pak? Untuk meneror warga Kota Jambi? Motifnya sampai sekarang yang pertama eksistensi, mencari jati diri, kemudian yang kedua memang mereka mencari kehidupan atau mencari ekonomi untuk kehidupannya sehari-hari, karena mereka kebanyakan dari keluarga yang broken home, banyak yang putus sekolah, bahkan SD pun ada yang tidak tamat. Mereka ini berkelompok atau memang satu geng? Satu geng atau gimana? Dari 5 kejadian perkara ini ada 3 kelompok. Yang pertama, kalau boleh saya sampaikan, yang pertama kelompok Bougainville, kemudian kelompok Silinca, dan kelompok Lamboyan. itu mereka sering kenal atau sering komunikasi sebelum beraksi, Pak? Tidak. Dari 3 kelompok ini tidak ada yang kenal sama sekali. Organisir Pak? Enggak. Sampai sekarang kita belum menemukan apakah mereka terorganisir atau tidak. Tapi untuk kesimpulan sementara mereka tidak terorganisir. Untuk bersama lagi diamankan ini, apakah semua itu pernah melakukan pembacokan atau hanya mengikut konvoy, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, sebelum kita lakukan penangkapan terhadap 5 tempat kejadian perkara ini, sebagian besar mereka sudah pernah kita amankan. Bahkan ada yang 2-3 kali kita amankan di Polresta Jambi. Dan kita sudah melakukan pendataan, kita buatkan datanya yang ada di Polresta. Setelah kita lakukan penyelidikan yang di-backup oleh Ditkrimum, ternyata pelaku dari pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ini itu dilakukan oleh rata-rata mereka yang pernah kita amankan di sini. Pak, untuk yang diberikan dan tindakan tegas itu beraksi di mana, TKP mana aja Pak? 3. Ini ada 3 TKP. Yang pertama di Kecamatan Auduri, ulangi di Kelurahan Auduri, kemudian di Masjid di Mayang Ujung, dan yang terakhir dia berakhir tanggal 23 di Tugu Keris di Kecamatan Kota Baru. Terus penangkapannya ada melawan? Ya, pada saat melawan, pada saat penangkapan si tersangka berusaha melawan petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Di mana diamankan Pak? Diamankan di mana Pak? Diamankan di pinggiran Kota Jambi, hampir mendekati Kabupaten Muara Jambi. Pelaku yang mana tuh Pak? Untuk yang kita lakukan tindakan tegas terukur. Ini sudah dewasa, Sudah dewasa. bukan anak-anak lagi. Pak, Dia semuanya salah satu eksekutor. Dari 14 orang yang kita amankan,
Ini ada kurang lebih 5 orang sebagai eksekutor. Pak, peran cewek itu apa, Pak? Perannya apa, Pak? Peran cewek yang diamankan itu apa, Pak? Itu 480-nya. Penagih dari hasil curasnya mereka. Pak, dari beberapa kali kejadian kan mereka ada yang ditangkap, Pak. Proses hukum untuk mereka sebelumnya seperti apa? Kita hanya melakukan pendataan dan pembinaan, membuat surat perjanjian, kita kembalikan kepada orang tua Itu karena di bawah umur. karena mereka sudah umur. Nah, yang kali ini, Pak, proses hukumnya gimana? Kali ini kita tetap laksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita laksanakan proses hukum. Pidana, Pak. Pak Kapolres, ini kan sudah sering terjadi Pak Kapolres, kemudian ditangkap, kemudian terjadi lagi, kemudian ditangkap, terjadi lagi. Ini tindak lanjutnya agar tidak terulang ini seperti apa Pak Kapolres dari jajaran? Kita sudah memberikan himbauan, baik mulai dari kegiatan preventif, sampai dengan langkah terakhir kita melakukan penegakan hukum atau represi. Lalu kedepannya bagaimana Pak, Polresta Jambi apakah menjamin untuk masyarakat bahwasanya kejadian seperti ini tidak terulang lagi Pak? Insya Allah. Terjamin. Sudah 1 minggu belakangan setelah ditangkapnya 14 orang ini, alhamdulillah bisa kami katakan sangat jauh menurun. Kemungkinan kita akan basmi seakar-akarnya, tidak ada lagi yang namanya geng motor, tidak ada lagi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku di bawah umur ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen. Rekan sekalian,